Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Celora Bani Desawan dengan nomor NPM 251000381. Di sini saya akan membahas apa yang sudah saya baca dari PPT yang berjudul Transformasi Hukum Perdata Nasional melalui pembaruan hukum perikatan. Pernah gak sih kita tuh kepikiran hukum perdata kita tuh udah kayak kaset jadul? Padahal zaman sekarang udah serba digital. Nah, pidato Pak Menko ini membahas soal itu. Pentingnya hukum perdata dalam ekonomi dan sosial. Hukum perdata, khususnya hukum perikatan, adalah tulang punggung dari setiap interaksi ekonomi dan sosial. Mungkin bisa disebut juga interaksi ekonomi dan sosial masyarakat modern. Jadi gini, KUH Perdata kita tuh warisan kolonial, udah berumur banget. Dulu sih keren, tapi sekarang ya begitu menurun. KUHP Perdata dipengaruhi hukum Belanda dan udah gak relevan sama zaman sekarang. Contohnya e-commerce, perlindungan data pribadi, dan juga skema pembiayaan inovatif. Akibatnya apa? Jadi ribet untuk sengketa modern, susah untuk diselesaikan, investasi jadi ragu-ragu, yang lemah juga makin tidak terlindungi. Ketidakpastian hukum dan kesenjangan keadilan. Solusinya apa? Nah, solusinya tuh pembaruan hukum perikatan dengan cara diupdate, ibaratnya ganti baju hukum kita biar kekinian. Pembaruan hukum perikatan adalah keniscayaan. Pembaruan hukum perikatan bukan lagi sekedar pilihan, melainkan keniscayaan. Konstitusional dan kebutuhan ekonomi. Ada beberapa hal penting nih yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, hukum perdata Islam. Bagaimana caranya hukum Islam bisa masuk tanpa nabrak aturan yang lain. Yang kedua, hukum kontrak. Hukum kontrak internasional. Kita perlu belajar dari negara-negara lain. Contohnya seperti Unidroit Principles, peraturan yang tumpang tindih. Banyak aturan yang gak sinkron, membuat bingung. Selain itu juga ada tantangan lain. Apa sih tantangannya? Yang pertama, ada hukum adat. Hukum adat itu dinamis, tapi bagaimana cara menyatukannya sama hukum nasional? Yang kedua, ada perlindungan anak dan perempuan. Jangan sampai mereka jadi korban karena hukum yang tidak jelas. Apa pemerintah mempunyai solusi? Pemerintah juga sebenarnya tidak diam saja. Mereka lagi berusaha memperbarui hukum warisan kolonial. Contohnya, lahir UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Nah, kita juga harus mempertimbangkan perkembangan tradisi dan modernitas. Yang paling penting, kita harus menemukan titik tengah antara tradisi dan modernitas hukum perdata. Itu identitas kita, menghormati prinsip dasar hukum nasional, tapi tetap terbuka sama kebutuhan zaman. Kesimpulannya apa? Jadi pembaruan hukum perdata itu penting banget biar hukum kita nggak ketinggalan zaman, relevan, dan sesuai sama jati diri. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.